ilat adanya ungker jati itu diharamkan karena listighfasiha wa nufurid tibai as-salimati minha, dan secara otomatis atiba as-salimah, ya kan, otak kita itu tabiiyahnya kita, ya kan, secara otomatis otak yang ada di kepala kita itu pasti akan melakukan nufur itu akan menjauhi adanya ungker ini untuk dimakan. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Nawakisna Podcast. Kembali lagi bertemu kami dengan misi bergerak, bertumbuh, dan berkembang. Semoga para pemirsa Nawakisna selalu diberi kesehatan sehingga selalu diberi kemudahan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Nah, pada malam kali ini kita akan mengangkat tema tentang ungker jati, yang mana pada musim penghujan ini, khususnya di Kota Blora yang terkenal dengan kota jati, ya. Di sini di musim penghujan ini muncul yang namanya hewan ungker jati. Nah, ungker ini masih dipertanyakan apakah ini jenis termasuk jenis yang hewan yang sejenis ulat atau sejenis hewan yang boleh dimakan atau tidak sih. Nah, seperti itu. Kemudian secara mayoritas ketika kita baca itu banyak yang mengharamkan tentang ungker ini. Nah, sebenarnya ditilik dari dari sisi syariatnya itu bagaimana. Nah, kita akan kupas itu. Sebelum masuk kepada inti, kita datangkan lagi narasumber kita, tentunya Bapak Dr. Haji Ahmad Muhammad Nur Ihsan LCMA. Kita sapa bersama. Assalamualaikum Bapak Nur Ihsan. Oh ya, alhamdulillah sehat. Bapak sendiri sehat? Oh ya. Ya, lama kita tidak berjumpa sehingga alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan menjawab problema-problema, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ragu oleh pemirsa Nawakisna dan masyarakat khususnya. Nah, ini tentang ungker jati, Bapak. Sebenarnya ungker sendiri itu apa sih menurut jenengan? Monggo. Ingin mengupas lebih lanjut bagaimana hukumnya kita itu mengkonsumsi berjati. Iya. Karena apa? Karena di Indonesia ini kan memang terkenal dengan jati. Iya. Di mana-mana, ya, jati di tangan dia itu tumbuh. Sehingga di kancah internasional pun dan Petamburan itu tapi di situ ya, ternyata ada sisi yang menarik selain dengan berkembangnya kayu jatinya itu sudah dibuat dengan ungkernya. Iya. Nah, jati itu seperti apa sih jati itu? Kalau kemudian apakah seperti gitu ya? Iya. Nah, jadi kita tidak lanjut tentang itu terjadi. Memang jadi ketika kemarau itu kan secara otomatis berujung daun jati itu rontok. Nah, rontok dalam musim hujan itu mati, ya, itu daun-daunnya yang rontok tadi ya, yang jadi dari wohnya, dan otomatis mereka itu daunnya muncul lagi yang warnanya ada warna hijau yang ada kemerah-merahan, dan di situ secara otomatis, ya kan, ungkernya itu muncul entah dari bawah naik ke atas atau diterpa dengan angin terbang sehingga ungker ini, ya kan, itu dengan sangat dengan sangat lahapnya
mereka apa? Mereka pada memakan apa? Daun jatinya ini. Nah, ketika makan di situ, itu sebelumnya itu memang satu ungker itu apa? Bisa bertelur 500 sampai 1000 butir satu ungker, ya kan? Nah, ketika satu ungker bisa bertelur 500 sampai 1000 anak, itu apa? Hamil 2 hari langsung lahiran, ya kan? 2 hari apa? Langsung lahiran. Nah, ketika lahiran ini sampai ribuan butir, ya kan? Misalnya di situ ada 500 ungker, berarti ada berapa tuh? 500 kali 1000, 500.000 ungker. Pada makan godong jati, godongnya habis, ya kan? Hampir habis. Godongnya pada mereka terus turun dari jatinya, ya kan, umur sampai mingguan gitu, ya kan, mereka dengan panjangnya 4 sampai 5 cm itu mereka turun ke tanah dan mereka berlindung, ya kan, di atas di bawah gunung jati. Kalau memang banyak daun jati yang keguguran tadi di tanah, dari atas ke bawah berlindung dan membesar di mana di bawah daun jati. Artinya apa? Artinya ketika mereka sudah berada di bawah itu masa-masa akan menjadi kepompong. Nah, itulah di situ, ya kan, yang hingga akhirnya ketika ungkernya berlindung di bawah daun gunung jati itu memang masa-masa, ya kan, untuk untuk ibarat bunga itu nembe mekar-mekarnya, indah untuk dipetik. Ibarat daun buah-buahan itu memang masa-masa untuk ranum-ranumnya dipetik. Dan untuk kita yang sudah biasa mengkonsumsi ungker, ya kan, itu pasca beberapa hari di bawah yang panjangnya 4 sampai 5 cm, itu umurnya yang antara 10 sampai 15 hari. Itu masa-masa ketika digoreng atau digodok, dipepes tuh wah enak banget. Nah, waktu itu loh, ketika umur 15 hari ungkernya kita ambil, kita masak. Artinya apa? Di sini banyak dari teman-teman itu mengkonsumsi ungker jati ini. Jadi demikian. Jadi ungker itu usianya 15 hari itu yang sering dikonsumsi oleh masyarakat seperti itu ya. Terus kemudian melihat banyak orang itu begitu antusiasnya ketika musim penghujan itu pada berbondong-bondong, istilahnya mencari siluman ungker seperti itu, nggak tua nggak muda, sehingga mereka itu juga berjualan berwujud ungker goreng, entah masakan yang masakan ungker. Lalu kemudian secara hukum syariat sendiri itu bagaimana gitu? Sedangkan mayoritas ini sekabupaten Blora ya, karena begitu banyaknya sudah mengkonsumsi ungker jati, itu bagaimana dilihat dari hukum? Oke, terima kasih Misilwa. Jadi memang banyak yang mend-DM, banyak yang mau-WA kami itu terkait dengan hukum keberadaan kita itu mengkonsumsi ungker gitu ya. Secara umum kan memang mereka itu cenderung mengatakan haram gitu ya. Ungker itu haram. Haramnya kenapa? Ya karena memang menjijikkan gitu ya. Jadi ini memang patut untuk kita kaji. Memang secara umum jumhur ulama itu mengharamkan adanya ungker. Dikatakan itu bahwasanya hurmatu akli jami'il hasyarat. Hurmatu akli jami'il hasyarat, diharamkan untuk makan semua bentuk hayawan yang gremet di bumi. Nah, kenapa demikian? Listighbasiha wa nufurit tibai as-salimati minha. Soalnya apa? Adanya hewan-hewan yang gremet di bumi itu, ya kan, bisa dipastikan ada namanya listighbasiha. Karena ada unsur yang menjijikkan. Gitu ya. Nah, yang menjadikan ini wanufurit tibai as-salimati minha secara otak atau secara definitif, ya kan. Jadi kita melihat itu dipastikan akan dari atiba, dari logika kita itu dipastikan kita akan menjauhi hayawan ini. Kenapa? Listighbasiya,
Karena apa? Karena menjijikkan. Nah, makanya dengan adanya ini ya kan, ungker ini masuk dalam kategori al-hasyarah, ya kan, al-hasyarati fil ardi, adanya gegermetan hayawan yang geremet di bumi, dan itu apa, minal khabisat, dari sesuatu yang menjijikkan. Nah, maka kalau dalam kitab al-fiqhu al-islami wa adillatuhu dinyatakan wa yuhramu aklu hasyaratil ardi, wa yuhramu aklu hasyaratil ardi, diharamkan memakan gegermetan yang ada di bumi, ya kan, entah apa namanya, entah seperti kal akrob wasuban atau wan namli, ya kan, seperti apa, semut ataupun apa kalajengking dan lain sebagainya, yang di situ gegermetan ini, ya kan, ditakkitkan lagi, yang mana apa, adanya ungker jati itu, ya kan, ilatnya atau alasnya adalah karena apa, karena menjijikkan, ya kan. Lah menjijikkannya gimana? Lah kriteria atau barometer menjijikkannya ini secara logika, ya kan, secara apa, secara otak kita itu, tapi atiba as-salimah, otak yang secara real, ya kan, itu sudah real, kelihatan ungker yang jalannya kroget itu sudah menjijikkan. Nggak tahu kalau mingguan karena lihat ungker justru seneng apa malah pengen makan. Termasuk yang menjijikkan, gitu ya. Betul. Nah, tapi cuman anehnya itu adalah teman-teman dari Randu Blatung, dari Cepu. Kemarin kami juga ziarah di mana, di Jatirogo, ya kan. Jadi teman-teman yang rumahnya dekat dengan apa, dengan jati itu berlomba-lomba nyari ungker jati. Iya, betul. Kami tanya, itu apa? Kita godok, lalu kita makan. Enak, Mbak? Enak. Ini penuh dengan nutrisi, nggak jijik, tidak. Padahal jumhur ulama ini, ya kan, menyatakan bahwa ilat atau alasan haramnya al-hasyarat ini adalah apa? Listighbasiha, ya kan, karena jijiknya itu. Nah, artinya kalau seperti ini berarti apa? Berarti diharamkan. Jadi tidak hanya ungker, ulat yang kecil-kecil, atau di sini itu istilahnya set, ya. Kalau di kota Demak atau Semarang itu singgat, ya kan. Itu juga sesuatu yang menjijikkan sekali. Jadi seperti kayak ungker. Cuman ungker jati ini bentuknya dipastikan akan jijik, ya kan. Tapi rasanya, rasanya nagih. Gitu ya. Terus kalau jumhur ulama menyatakan haram, ya, sedangkan mayoritas kalau haram kan berarti nanti kalau kita makan kan berarti kita dosa, ya kan. Otomatis kalau memang ungker ini diharamkan berarti udah jika kita termasuk orang yang mengkonsumsi barang yang haram maka termasuk perbuatan dosa. Nah, melihat realita yang ada, mereka sudah pada menjual, mereka sudah pada mengkonsumsi, sudah pada menikmati sebegitunya dengan ungker jatinya. Lalu apakah ada solusi lain, Bapak? Maksudnya mungkin ada pandangan yang memang bisa menyelamatkan masyarakat yang mengkonsumsi ungker ini. Jadi memang mau tidak mau ini kan misi adanya Islam diturunkan di dunia ini kan memang rahmatan lil alamin, lama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah Muhammad SAW memang untuk memberikan rahmat kepada ini kebenaran bagus ini. Jadi memang terus gimana solusinya, gitu ya. Ketika ya kan mayoritas ulama khususnya Imam Syafi'i, ya kan, ulama itu mengharamkan ungker, ya kan, dan ternyata ungker itu diharamkan. Bagaimana nasib kawan-kawan kita yang notabene mereka sehari-hari mengkonsumsi, ya ketika itu diharamkan, ya kan, berarti otomatis dosa. Ya ketika mereka setiap hari makan ungker berarti dicatat oleh malaikat dia melakukan dosa. Ketika mereka melakukan sebuah dosa dalam itu berarti neraka. Nah, terus opsinya bagaimana, gitu ya? Solusinya. Ini ada solusi yang menarik ini. Jadi tadi kan ilat adanya ungker jati itu diharamkan karena listighbasiha wa nufurit tibai as-salimati minha, dan secara otomatis atiba as-salimah, ya kan, otak kita itu tabiiyahnya kita, ya kan, secara otomatis
otak yang ada di kepala kita itu pasti akan melakukan nufur itu akan menjauhi adanya ungker ini untuk dimakan. Nah ilahnya apa? Kita di istighfasiha wa nufurit tibai as-salimati minha. Secara logika pasti apa? Jijik. Nah, maka kalau menurut di mazhab Imam Maliki itu ada ilat lain, ya kan bahwasanya ya kalau memang ungker jati itu memang menjijikkan, oke lah haram, ya kan soalnya kan Allah Subhanahu Wa Taala kan wa yuharrimu alaihim al-khuba'is, ya kan, yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khuba'is. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan segala sesuatu yang baik dan juga wa yuharrimu alaihim at-thayyibat. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan segala sesuatu yang yang menjijikkan. Ya kan? Kalau yang menjijikkan oke, haram. Nah, tapi kalau kemudian ketika mereka yang makan ini tidak jijik, kira-kira masih haram apa tidak? Itu tadi kan yang saya dengar dari keterangan jenengan itu tergantung dengan akal kita, maksudnya kita itu jijik apa tidak gitu. Jadi makanya apakah seperti itu? Jadi ketika ada seseorang makan ungker jati, kira jijik apa enggak? Kalau bagi orang yang menikmatinya mungkin nggak jijik. Ada sebagian orang yang memang jijik seperti itu. Makanya kalau memang mereka jijik, nggak mungkin mereka makan, ya kan? Kenapa mereka nggak mau makan? Soalnya mereka jijik, ya kan? Nah, makanya adanya ilat keharaman al-hasyarat itu adalah menjijikkan, ya kan? Itu bagi orang-orang yang jijik. Nah, tapi yang menjadi masalah itu menurut madhab Asy-Syafi'i itu jijik atau tidaknya itu harus ala maqala al-arabiyyun. Jijik dan tidaknya itu ya sesuai dengan kriteria yang didefinisikan oleh orang-orang Arab. Ini yang repot. Nah, makanya pendefinisian ini dari pihak Imam Malik tidak terima ini, ya kan? Selama orang itu tidak jijik, ya boleh makan. Menurut Imam Malik. Tapi kalau memang dia jijik ya jangan makan. Tapi adanya sekelompok para manusia makan ungker jati berarti nggak jijik. Ya, nah maka dengan adanya ini itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bismillahirrahmanirrahim qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan. Nah, jadi di sini itu bisa disinyalir bahwasanya Allah mengharamkan dari beberapa makanan kepada kita itu satu bentuknya maitah, batang jelas haram. Au damam masfuhan, atau memang darah itu memang dari hasil darah yang disorkan atau berupa bentuk didih atau istilahnya itu yang di situ memang darah memang diharamkan untuk dimakan darah kecuali hati atau limpa gitu ya. Yang ketiga lahma khinzirin, ya kan, daging babi. Fa innahu ridson au fiskon uhilla li ghairillahi bihi. Ya kan, yang mana di sini dinyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu, ya kan, Allah Subhanahu wa taala hassara al muharramati fil arba'i al madhkurati. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya hanya mengharamkan beberapa hal 4 ini. Nah, ditambah lagi dari Marwa al-Milkom bin Talib menyatakan sahibtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam falam asma li hasyaratil ardi tahriman. Saya itu selama hidup saya itu menemani Rasulullah SAW dan saya tidak pernah dengar kalau Rasulullah SAW itu mengharamkan hewan kegerimakan yang ada di muka bumi ini. Artinya apa? Ya artinya memang adanya ini sebenarnya titik haram atau tidaknya adalah listighbasi, ya, karena jijiknya ini. Nah, terus di ranah lain, ya kan, wa yuhillu lahum at-thayyibat, Allah menghalalkan hal yang baik, wa yuharrimu lahum alaihimul khobais. Itu al khobais itu ada 3 macam. Khobais memang
makanan yang diharamkan, hasil korupsi dan sebagainya. Al-khaba'is bermakna memang yang suatu yang menjijikkan. Tapi ini kan tadi ada definisi lain yang di situ memang didefinisikan oleh orang Arab. Kalau Maliki, ya pun definisian jijik itu ya setiap manusia bisa mendefinisikan, bukan kok harus di situ orang Arab yang apa mendefinisikan itu. Nah, maka dengan adanya ini solusi terbaik di sini ya memang apa bagi untuk orang-orang yang jijik saya kira nggak masalah ya kan, karena apa ya, karena memang alasan mereka mengharamkan ini karena menjijikkan. Tapi ada orang-orang yang makan ya kan, kenapa ya, karena nggak jijik, karena nggak jijik dia makan ya. Mungkin demikian Mbak Hilman. Sudah sangat jelas sekali penjelasan beliau. Jadi alhamdulillah ada solusi bagi para masyarakat yang memang mengkonsumsi ungker ya. Jadi kesimpulannya haram dan tidaknya itu melihat standar kita. Ketika kita tidak jijik, tidak masalah, seperti itu. Seperti pendapat Imam Maliki. Nah, seperti itu. Oke, pemirsa Nawakisna, begitulah kesimpulan tema kali ini kaitannya tentang ungker jati. Mohon undur diri, pamit dulu, walafikum. Terima kasih Bapak Dr. Nur Ihsan atas penjelasannya, dan alhamdulillah bisa membantu mencari solusi bahwasanya memang Islam itu rahmatan lil alamin. Siap. Mungkin gitu dari kami, walafikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.